karena PPKM diperpanjang. Rencananya mau pakai itu nanti berarti? Iya dong, aku mau bawa kemana-mana, aku mau Berapa gini meter? kayak ring tinju. Berapa kilometer Dinar kira-kira? Berapa meter, berapa kilometer? Pakai bikini gitu. Itu kan aku posting sebelum Bapak Presiden itu kan mengeluarkan ininya kan PPKM diperpanjangnya. Jadi aku tuh nungguin kan, lihat di postingan ini perpanjang apa enggak. Tahu diperpanjang kan aku tetap di Bali. Maksudnya tuh bikin apa namanya konten atau apa gitu kan. Kalau di Jakarta kan sangat dibatasin banget, di sana kan ya di sana juga dibatasin. Cuman di sana tuh temen-temen tuh pada di sana semua sebenarnya. Terus aku mikir, oh yaudah aku pulang mau syuting. Nah, ada beberapa syuting yang nggak jadi gara-gara PPKM diperpanjang. Nah aku ya udah balik ke Jakarta malah diperpanjang. Terus aku sempet kayak, kok gue jadi kesel ya gitu. Terus aku kayak beberapa teman pengusaha aku juga kayak mereka kadang ngeluh kayak gitu-gitu. Terus teh diperpanjang lagi gimana ya, sama aku juga kata aku juga kan ya apa kayak gimana ya, maksudnya aku tetap bisa kerja tapi kayak terbatas gitu loh. Jadi kayak tidak bisa mengekspresikan diri lebih lagi, tidak bisa kerja lebih luas lagi karena ya PPKM-nya diperpanjang. Aku pikir PPKM-nya ya udah deh sampai bulan Juli kemarin akhir, ternyata kan sampai tanggal 9 Agustus. Nah makanya sih itu dari kekecewaan aku itu tuh salah satu kan. Aku memang kalau apa ya namanya itu, kalau bukan memprotes ya kan, kita ya boleh aja kan memprotes kan, kita masyarakat Indonesia like democracy of the people by the people kan, kayak gitu boleh aja kan. Kalau mengkritik memprotes kan boleh aja kayak gitu ya. Cuman aku selama ini mendukung apa ya, pemerintah melakukan apa aja aku selalu mendukung karena aku pengen corona cepet hilang gitu, maksudnya tuh cepet teratasi gitu. Nah, terus pas lihat PPKM diperpanjang lagi sampai 9 Agustus aku kecewa berat karena kayak aduh gue dibatasi nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Maksudnya ya tetap kerja tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tuh salah satu postingan aku tuh bentuk kekesalan sama kekecewaan aku gitu. Cuman kan memang suka aku rada nyeleneh gitu karena kan dengan versi aku karakternya kan memang suka seksi gitu di sosmed. Jadinya aku kayak ya udah deh aku turun pakai bikini ke jalanan. Terus kan banyak artis tuh yang komen, ada yang contreng dia juga mau pada ikut. Jangan ikut, aku aja, aduh nanti gue yang kena lagi. Nggak, itu just for myself. Jadi kayak ya aku bakal turun ke jalanan sendiri aja, nggak ngajak-ngajak orang. Apa yang ngajak-ngajak orang, karena kan yang kesel, yang stres aku sendiri. Gue nggak ngajak-ngajak artis lain, nggak ngajak orang-orang juga. Ya aku buat mengekspresikan kekesalan aku aja, nggak ngajak-ngajak orang lain. Tapi gitu. itu akan direalisasikan. Ini lihat-lihat dulu ya. Kayak nggak tahu ya, aku ya nggak tahu direalisasikan atau enggak, tapi lihat aja nanti gitu. Tapi seberapa berdampaknya sih Kak Dinar pekerjaan ini sampai akhirnya kecewa banget nih PPKM diperpanjang? Kayak mendet-mendet gitu loh. Jadi aku kan aku tuh kayak kerjaan tuh kayak gini, kerjaan aku tuh aku kan pernah kayak kerjaan aku tuh rada beda mungkin dari selebgram, artis yang lain juga pas beda. Jadi aku tuh memang punya pekerjaan sendiri. Kayak misalkan waktu beberapa bulan yang lalu aku pernah jadi cosplay, dan itu perusahaan dari Hong Kong. Jadi itu tuh aku ada kerjasama nih sama perusahaan Hong Kong. Jadi kita sempat kemarin juga buat video call, bisa sih meeting video call, tapi kayak tersendat aja. Itu harusnya projectnya harus udah jalan tapi nggak jadi gitu. Makanya aku kayak sekarang aku nggak punya duit sebenarnya. Maksud tuh duit aku nggak banyak, kayak uang aku pas-pasan, tapi aku tetap bagi-bagi ke followers aku ya. Tapi aku bilangnya uang jajan karena kan sedikit, kayak aku bagi rata gitu. Ikoi Bukan Ikoi itu bukan projectnya aku. Itu Ikoi itu projectnya siapa? Projecnya aku tuh uang jajan. Jadi seminggu sekali, tiap hari Selasa sama Kamis, Senin sama Selasa aku bagiin ke followers aku tiap hari Senin sama Selasa. Jadi aku selalu ya udah deh. Tapi aku nggak minta juga di subscribe atau di follow Instagram aku. Ya udah deh aku, karena kayaknya tuh aku juga tuh maksudnya semakin terbatasi bekerja. Apalagi mereka yang maksudnya tuh yang gajinya UMR, yang nggak masuk kantor. Karena aku lihat dari cara mereka sekarang memang banyak banget yang minta-minta di sosmed. Ada orang yang bereaksi kesal, ada yang, kalau aku sendiri tipikal orang yang ya udah aku bantu semampu aku. Mungkin nanti artis lain juga bantu semampunya dia kan,
ternyata aku lihat juga banyak juga yang bagiin giveaway lah atau apa. Ya udah aku juga bagiin tapi semampunya aku nggak bisa banyak karena kan ya udah buat uang jajan buat beli makan itu bisa gitu. Dinar, Gitu. tapi di tengah PPKM ini job berkurang segala macam, masih berpikir untuk berbagi nih Dinar. Iya. Bagaimana sih awal kok sampai berbesar hati untuk membagikan rezeki yang mungkin tidak sebanyak seperti biasanya gitu, tapi masih Karena aku kayak waktu pas bulan puasa tuh ya bagiin. Nah terus aku pikir terus ada juga kan yang bagiin makanan langsung tuh, tapi kataku wah ini kayaknya kalau bagiin makanan langsung nggak kondusif deh karena kan kita lagi corona juga kan, nggak boleh keluar juga. Jadi ya udah deh aku bagiin secara online aja yang followers lama aku lah gitu-gitu, yang aku lihat juga profilnya yang bener-bener ini orangnya beneran nggak punya, bener-bener membutuhkan. Jadi itu sebenarnya aku kayak pusing gitu loh. Jadi aku tuh lihat sendiri, kayak misalkan kata asisten aku teh ini nih yang gak menang, coba aku lihat dulu, sampai aku tuh liatin satu-satu. Karena menurut aku ya kita kan negara berkembang. Ya memang sih kalau di negara luar kayak yang aku lihat kayak mereka itu dapat, kayak adik aku kan dia pernah kuliah sama kerja di Jepang. Jadi per bulannya itu dari corona katanya bisa dapat 10 juta gitu dari pemerintah. Jadi bisa diem di rumah. Nah karena kita negara berkembang ya kita nggak bisa nyalahin pemerintah sepenuhnya. Jadi ya kalau kita punya uang berlebih kenapa tidak untuk berbagi gitu sih. Kak kan udah 1 hari berlalu nih putusan PPKM nih, hampir 1 hari berlalu. Nah dari warganet sendiri minta itu direalisasikan nggak sih? Hanya ini aku nggak nuai hujatan nggak bisa Iya. Mungkin karena kan aku emang dari awal juga mungkin kalau ibu-ibu sih pasti ngehujat, cuman ini tuh viralnya di akun-akun yang banyak followers itu yang cowok, mayoritas yang diupload itu sama mayoritas sama cowok-cowok gitu. Jadi orang-orang kayak buat lucu-lucuan gitu, wah ini direalisasikan nggak ya, jadi mendukung Jokowi buat PPKM diperpanjang lagi biar direalisasikan kayak gitu. Ya tertantang sih, cuman kita lihat-lihat aja situasinya nanti gitu. Oh, berarti memang ada. Nih tulisannya saya stres karena PPKM diperpanjang. rencananya mau pakai itu nanti berarti. Iya dong, aku mau bawa kemana-mana, aku mau Berapa gini kayak ring tinju. Yeay. Berapa kilometer Dinar kira-kira? Berapa meter, berapa kilometer yang bakal lu jalanin kira-kira? Wah. Apa mau diem Apa aja mau di di satu satu tempat? titik Apa mau satu doang? titik aja atau mau jalan gimana atau gimana? Ya paling di satu titik jalan-jalan gitu sambil kayak ring gitu. Oke Dinar, kalaupun itu terlaksana, udah tahu resikonya? Resikonya kalau diupload nggak tahu juga ya, aku resikonya nggak tahu juga. Kalau sih. terciduk sama Satpol PP di jalan? Nah itu ya. Iya. Katanya ngapain lu dimasukin saya? Disangkanya orang gila sih. Tapi aku yang takut itu kalau pakai begini takut ibu-ibu sebenarnya, serius. Dilempar, takut Bukan dilempar. Satpol PP-nya, bukan cowok. Ibu-ibu tuh pasti kalau nggak dilempar tapi langsung dikata-katain kan. Itu sih musuh aku tuh dari dulu ibu-ibu. Tapi pas aku masuk dunia komedi ya, suka komedian gitu, fans ibu-ibu udah mulai banyak. Cuman kalau pas seksi-seksian ibu-ibu itu jadi musuh aku lagi gitu. Oke, berarti masih menyiapkan mental ya. Masih menyiapkan mental buat ibu-ibu. Oke, siap. Oke, siap.